Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel aku, Jejak Waktu Channel. Salam lestari, salam penuh misteri. Jangan ngaku pecinta cerita horor deh teman-teman. Kalau kamu belum baca kumpulan kisah menyeramkan yang terjadi di 5 rumah sakit angker di Indonesia. Saat kita masih kecil, pasti pernah merasa takut datang ke rumah sakit karena bangunannya terlihat seram. Ya kan teman-teman? Di antara semua jenis bangunan, rumah sakit memang dinilai sebagai tempat paling seram karena banyak hal. Suasananya yang terasa dingin dengan dinding yang lembab saja sudah membuat kita merasa tidak nyaman. Ditambah lagi ruangan dan lorong-lorong yang gelap hampir di setiap sudut bangunan membuat situasi di rumah sakit semakin mencekam. Akan tetapi, tahukah kamu alasan dibalik mengapa rumah sakit merupakan tempat yang paling banyak dihuni teman-teman kita dari dunia lain? Sebenarnya adalah jumlah orang yang pernah meninggal di rumah sakit itu. Konon beberapa dari nyawa tersebut ada yang belum pasrah meninggalkan bumi sehingga terjebak di antara dua dunia. Dari situ muncullah cerita-cerita menyeramkan yang bikin bulu kuduk berdiri. Berikut adalah kisah horor rumah sakit angker di Indonesia. Versi Jejak Waktu Channel ya. Kisah paling seram 5 rumah sakit angker di Indonesia versi Jejak Waktu Channel. Rumah sakit yang pertama, rumah sakit terangker di Indonesia adalah Rumah Sakit Bandung Medical Center. Rumah sakit ini terletak di Bandung ya. Para warga Bandung pasti sudah enggak asing lagi dengan rumah sakit angker yang sudah tidak beroperasi satu ini. Saking terkenal dengan kisah-kisah menyeramkannya, sudah banyak stasiun televisi dengan program horor yang syuting di sini. Kisah horor yang paling terkenal dari Rumah Sakit Bandung Medical Center adalah sosok suster yang menempati lantai 1. Menurut cerita warga dan beberapa orang yang sering melakukan uji nyali, sosok suster ini sering menampakkan diri dengan seragam yang lusuh, kotor, seperti baru saja berguling-guling di tanah. Menurut para saksi, sebelum ia muncul di hadapanmu, kamu akan mencium wangi melati yang tidak tertahankan. Beberapa mereka bahkan sampai terbatuk-batuk karena terkadang wewangian tersebut tercampur dengan bau busuk. Yang kedua, rumah sakit terangker di Indonesia adalah Rumah Sakit Emmanuel. Rumah Sakit Emmanuel ini juga terletak di Bandung ya. Rumah Sakit Emmanuel sudah berdiri semenjak zaman penjajahan Belanda, dan konon katanya banyak sekali peristiwa mengenaskan yang pernah terjadi di sini. Mulai dari berdirinya rumah sakit karena keringat dan darah rakyat Indonesia yang tumpah bersamanya,
sampai para kompeni Belanda yang sering menyiksa para pekerja. Dari sekian banyak ruangan, area bayi dan ibu merupakan tempat di mana para makhluk astral sering menampakkan diri. Menurut banyak saksi warga, mereka sering melihat keranda mayat yang terguling sendiri atau sosok wanita penunggu ruang tangga tepat sebelah ruang mayat. Walaupun pekerja rumah sakit sering menyapu dan mengepel lantai, bebauan tidak sedap pun kerap tercium, misalnya seperti bau darah. Bau yang sudah hilang walaupun mereka sudah sampai rumah. Yang ketiga, rumah sakit terangker di Indonesia adalah Rumah Sakit Mardiwaluyo yang terletak di Kota Blitar, Jawa Timur. Rumah sakit angker ini adalah rumah sakit dengan kisah para penghuninya sudah terkenal, sering mengganggu semua orang yang singgah dekat area bangunan tersebut. Rumah Sakit Mardiwaluyo konon pernah dijadikan sebagai kedok malpraktek yang sudah mengorbankan banyak nyawa. Tidak hanya itu, banyak pasien yang pernah dirawat di rumah sakit ini mengaku sering mendengar tangisan seorang wanita tepat pada pukul 12 malam, atau bayangan putih yang melompat dari lorong satu ke lorong berikutnya. Para warga yang tinggal di daerah setempat ini pun mengaku sering melihat penampakan makhluk astral lainnya seperti kuntilanak, genderuwo, dan tuyul. Ih, serem banget teman-teman. Sampai sekarang belum ada yang berani mendekati bangunan angker ini, terkecuali untuk hiburan syuting TV semata. Yang keempat, rumah sakit terangker di Indonesia adalah Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo atau RSCM yang berada di Jakarta Pusat. Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo walaupun masih beroperasi, ternyata menyimpan banyak kisah menyeramkan yang bikin kita melek semalaman. Kisah yang akan kami ceritakan ini sudah terkenal dan merupakan salah satu urban legend paling populer di Jakarta. Alkisah seorang mahasiswa bernama Ramli, nama samaran ya teman-teman, sedang menemani temannya yang mengalami kecelakaan lumayan fatal sehingga ia diharuskan menginap di rumah sakit. Tepat pada pukul 1 malam, Ramli mendengar suara bisingan nyaring yang datangnya dari bagian utara rumah sakit. Penasaran, pemuda tersebut mencari asal muasal bisikan yang semakin kesini semakin keras dan akhirnya berakhir di bangsal Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo. Di ruangan yang lembab dan minim cahaya tersebut, ia menemukan sepenggal kepala wanita berambut panjang yang sedang tersenyum sinis menatap Ramli dengan kedua bola matanya yang berlumuran darah. Menurut para pasien yang singgah di rumah sakit angker ini, sosok wanita tersebut merupakan salah satu pasien yang pernah meninggal di tangan dokter bedah RSCM. Yang kelima, yaitu Rumah Sakit Darmo yang terletak di Surabaya. Rumah sakit angker yang terakhir adalah yang berasal dari Surabaya ya teman-teman. Sama seperti Emmanuel, Rumah Sakit Darmo sudah dibangun sejak lama. Bangunannya pun sudah tua,
Beberapa sisi di rumah sakit pun sudah terlihat mulai ada yang retak-retak. Kisah menyeramkan yang datang dari rumah sakit ini adalah legenda kuntilanak penunggu bangsal anak yang ceritanya sudah menyebar seantero Surabaya. Menurut kisah warga, kuntilanak ini akan menampakkan dirinya di tengah malam ketika mendengar suara anak yang menangis. Tidak ada yang pernah melihat bagaimana rupanya. Kepalanya tertutup rambut kusut yang berlumuran tanah. Hanya karena tidak menampakkan wajah, bukan berarti makhluk satu ini tidak menyeramkan. Suara tangisannya yang melengking konon bisa terdengar sampai halaman parkir. Bahkan beberapa orang yang mengaku pernah melihat sosok wanita tersebut mengaku tidak bisa lepas dari gangguannya sampai beberapa hari. Jadi itulah 5 rumah sakit terangker di Indonesia versi Jejak Waktu Channel ya teman-teman. Jangan pernah takut datang ke rumah sakit, karena sosok astral atau dunia lain di selain kita itu memang ada. Dan sebaik-baik makhluk di dunia ini adalah tetap lebih baik manusia. Jangan pernah takut, tetap berdoa ya teman-teman. Saksikan terus perjalanan aku. Kita akan menelusuri kisah-kisah menyeramkan dan kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share agar kamu tidak ketinggalan satupun video dari aku. Salam lestari, salam penuh misteri.